Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di pertemuan kelima mata kuliah Visual Sinematografi. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari production book yang kemarin. Jadi akan diberikan juga tugas untuk lanjutannya, sehingga nanti akan didapat production book secara utuh. Kemudian kita akan melanjutkan ke Adobe Premiere Pro-nya ya. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk memasukkan import video, kemudian membuat sequence yang baik dan benar, dan seterusnya sampai ke export. Oke, kita langsung saja. Ini adalah lanjutan dari production book ya. Jadi tugas kalian adalah untuk membuat ini sampai selesai ya. Kemudian nanti akan digabungkan ke tugas yang kemarin ya. Jadi nanti kalian kumpulkan file hasil gabungannya dalam satu file saja. Jadi bukan dua file yang kalian kumpulkan, tapi satu file saja. Ini list peralatan dan anggaran biaya itu kalian letakkan di bawah, ya, di bawah production book yang saya berikan di pertemuan keempat yang lalu. Nah, lanjutan dari production book, kita akan membuat list peralatan dan anggaran biaya, ya. Kalian bisa mencontoh dari list peralatan dan anggaran biaya yang saya buat di bawah ini. Tabel untuk list peralatan itu terdiri dari beberapa department. Yang pertama adalah kamera department. Jadi kalian bisa membuat list saja ya, apa saja yang kalian butuhkan untuk bidang kamera ya, atau syutingnya itu menggunakan apa. Misalkan kamera department nomor 1 itu DSLR. Nah, berapa jumlahnya, kemudian berapa biaya yang kalian butuhkan untuk mendapatkannya. Nah, kalau ini sewa berarti kalian tuliskan harga sewanya, DSLR-nya. Kemudian kalau kalian butuh misalnya gimbal, alat untuk melakukan perekaman, tool bantunya itu, terus harga sewanya 100.000, dituliskan saja di sini. Kemudian jika kalian butuh tripod dan monopod, nah tuliskan saja di sini. Ya. Terus sumbernya dari mana? Misalkan kalian dapat itu dari peralatan kampus. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian juga membutuhkan ataupun menggunakan ya hal-hal alat-alat yang lain, misalnya smartphone. Nah, jadi tidak pakai yang ini, tapi hanya pakai smartphone yang kalian tuliskan saja di sini smartphone. Terus unitnya berapa? Terus biaya yang dikeluarkan berapa untuk mendapatkan itu. Nah, kalau punya kalian sendiri, berarti kan keterangan di sini tuliskan peralatan pribadi ya. Berarti biayanya itu dituliskan 0 saja. Terus untuk soundnya, sound department itu misalkan kalian menambahkan tool mikrofon di DSLR-nya supaya jangkauan perekaman suaranya itu menjadi lebih luas, ya, yang tool bantu supaya bisa digabungkan ke DSLR itu. Terus masukkan harga sewa dari alat itu. Misalkan kalian butuh lagi headphone, dituliskan di sini, ya. Itu untuk mendukung hal-hal yang berkaitan dengan soundnya. Kemudian dari sisi pencahayaan, lighting, kalian bisa tuliskan apa yang kalian butuhkan untuk pembuatan videonya kalian ya. Misalkan red hat lighting. Nah, ini untuk yang lampu tembak di studio itu namanya red hat lighting. Terus ring light LED. Nah, ini yang sederhana biasanya dipakai orang-orang dalam perekaman vlog pribadinya mereka. Jadi LED yang berupa lingkaran ya. Jadi kalau kalian nonton video yang ada tampilan di bola matanya itu bulat putih, nah itu mereka pakai ring light. Nah, tuliskan berapa harga sewa untuk dapatkan alat itu. Kemudian production. Nah, dari sisi productionnya apa yang kalian butuhkan? Misalkan HDD untuk menyimpan data hasil pembuatan videonya kalian, tuliskan di sini. Terus apa-apa saja yang lagi tambahkan saja di sini, tidak apa-apa. Terus dari technical, ya misalkan kalian butuh dolly, ya tripodnya dolly berbentuk dolly, terus berapa harganya. Terus misalkan kalian butuh lagi klip untuk menjepit ya gitu. Nah,
Terus kalian jumlahkan berapa biaya keseluruhan dari keseluruhan departemen ini yang kalian butuhkan untuk membuat satu buah video begitu. Misalkan di sini ada 900.000 ya. Jadi di total ini kalian masukkan lagi ke bagian total pengeluaran semuanya. Peralatan itu 900.000. Kemudian set artistik misalnya untuk print ya, ini print digital 4 buah poster masing-masing 5.000 berarti 20.000. Terus untuk konsumsi 10.000 kali 8.000 berarti 80.000. Nah, semuanya ini di total ya. Dapatlah 1 juta rupiah angkanya untuk membuat satu buah video ini. Nah, sambil berbicara, yang harus kalian tentukan ya, itu tema ya, tema video kalian mau buat apa. Misalkan pariwisata, food vlogger, ataupun yang dokumenter, model dokumenter ya, ataupun film pendek. Kemudian kalian juga ini ya, buat aja ini production notes, kerabat kerjanya siapa aja, nama-namanya, terus dokumentasi dari kegiatan ini siapa, terus pembimbingnya, terus aja namanya saya. Kemudian tempat dan waktu produksinya di mana, kalian tulis aja di sini. Kemudian apabila kalian menggunakan SDM artis, ya tuliskan aja di sini. Terus peraganya ada apa aja, alat peraganya ditulis aja di sini. Kemudian ini adalah contoh tabel kerja ataupun work plan yang bisa kalian isi sesuai dengan rencana pembuatan videonya kalian. Misalkan pada contoh ini dibagi menjadi 3 sesi ya. Yang pertama adalah pra-produksi, kemudian ada produksi, dan terakhir ada pasca produksi. Nah, untuk kegiatan pra-produksi tinggal ditentukan waktunya berapa ataupun kapan di perencanaan kalian ini. Misalkan di kegiatan pertama pra-produksi, itu kalian membuat rapat kelompok untuk menentukan konsep dan tema video. Nah, terus saja kegiatannya apa, terus hasil rapatnya apa, ataupun catatannya di situ apa. Ya. Terus misalkan di kegiatan kedua, kalian menentukan job desk untuk keseluruhan timnya. Terus catatannya apa. Misalkan lagi di kegiatan ketiga, kalian membuat judul video, kemudian kelengkapan setiap segmennya apa aja. Terus baru di kegiatan keempat, kalian baru menyatakan alat yang digunakan apa, setting lokasi di mana, setting dialognya seperti apa, dan konsepnya maunya seperti apa. Itu untuk sesi pra-produksi. Untuk sesi produksinya, ditentukan jadwalnya kapan, terus kegiatannya apa. Misalkan penataan artistik, terus sesi pencahayaan, dan kamera. Nah, catatannya, persiapan itu dilakukan sebelum syuting resminya. Nah, baru di kegiatan kedua, itu baru masuk ke sesi produksi, artinya adalah syuting secara real, terus baru dilaksanakan di lokasi. Ini food, maksudnya kalau temanya kalian food vlogger, berarti di lokasi tempat foodnya itu di mana ya. Terus baru masuk ke kategori pasca produksi, proses editing dilakukan di lokasi editor itu kapan ya. Misalkan berilah waktu 2 minggu, 3 minggu gitu untuk melakukan editing. Oke, begitu untuk yang production book ini. Kita lanjutkan ke Adobe Premiere Pro ya. Nah, seperti sudah saya contohkan di pertemuan ketiga kalau tidak salah, itu saya sudah menjelaskan apa-apa saja fungsi dasar dari Adobe Premiere Pro. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada 4 bagian ya, kiri atas, kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah. Ya. Ini sudah dibuat ya projectnya. Kalian bisa lihat di pertemuan ketiga yang kemarin cara untuk membuat project. Ya. Kemudian, seperti kita ketahui, kalau kita mau melakukan editing, pasti ada bahan mentahnya. Nah, berarti kita impor dulu ke bagian sini, ininya ya, filenya ya. Jadi tinggal klik kanan aja di sini, terus klik import. Misalkan saya mau ngedit video pembelajaran ini, jadi saya cari ini nih, di sini, misalkan, terus ini, ya. Misalkan kalau sudah dapat ya videonya seperti apa, terus di open aja, ya. Saya contohkan beberapa video aja. Nah, saya contohkan 5 video ini.
dan ada oke ya, 5 dulu ya. 5 dulu video, terus saya open. Nanti akan masuk atau muncul kelima video tersebut di bagian project properties di kiri bawah ini. Ya, ditunggu. Nah, oke, ini ada error sedikit untuk yang salah satu video. Jadi hanya bisa ekspor 4 ataupun import 4 saja ya. Nah, keempat video ini yang akan dijadikan contoh pada tutorial ini untuk dilakukan editingnya ya. Nah, setelah dimasukin ataupun diimport, kalian bisa preview sih sebenarnya ya. Seperti yang sudah saya contohkan di materi pertemuan ketiga tadi. Terus untuk melakukan editing, kalian tinggal masukkan saja ke timeline mana yang akan diedit. Agak ngelag sedikit. Nah, misalnya saya mau edit yang ini, saya tinggal klik tahan, seret aja ke bagian yang timeline sini, sebelah kanan sini. Oh sorry, sebelumnya kita harus membuat sequence dulu sih ya, karena kita belum memiliki sequence. Dikatakan di sini timeline sequence, jadi kita harus membuat sequence baru dulu ya. Kembali ke bagian project properties ya, di sini cari di sebelah tong sampah sini ya. Kalian klik aja new item, klik new item, terus klik sequence-nya. Oke, sudah selesai. Proses confirming-nya sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjutkan ke ini ya, new sequence-nya. Nanti setelah klik new sequence tadi, kalian akan ditampilkan jendela seperti ini. Terus tinggal dirubah aja nama sequence-nya itu. Ya, misalkan sequence coba ya. Nah, terus setelah klik ini, kalian pilih nih. Presetnya adalah cari yang digital SLR, terus masuk ke bagian 1080p. Ya, pilih yang 1080p ini. Terus pilih lagi yang 30, ujungnya 30. Klik, terus kita masuk ke bagian setting sini. Setting, terus pastikan ininya 30 frame per second. Terus untuk ininya frame size-nya itu disesuaikan kembali ke ini ya, ukuran asli dari video ya. Jadi kalau yang ini saya lihat ke sini ya. Nah, jadi ini kan adalah video-video mentahnya tadi ya. Jadi ceritanya kan saya ambil dari sini 2020. Nah, jadi ini namanya 2020, saya short aja ke name. Nah, ini 2020. Cara untuk mengetahui ukuran dari video ini adalah klik kanan. Terus kalian masuk ke properties. Terus klik detailnya. Nah, pada bagian frame width sama frame height itu adalah ukuran dari video tersebut. Dan pastikan juga kalian menyamakan frame rate-nya. Nah, di sini kalau video ini kan 20 frame per second ya. Berarti ini disamakan aja ke sequence-nya tadi ya. 1364 ya. 1364 terus horizontalnya 768. Nah, terus time base-nya ada 20 tadi kan. Kalau dia ada 20 berarti buat aja 24 ya. Nah, setelah kalian nge-set ini, pastikan di bagian bawah sini angkanya juga berubah. Itu sama dengan yang di atas ya. Kalau angkanya tidak berubah, kalian klik aja link rantai ini atau reset ya. Terus kalau ini sudah selesai, kalian klik aja OK. Nah, setelah OK, nanti di bagian project properties-nya akan muncul satu file baru di sini. Itu adalah file sequence-nya. Makanya
di bagian penamanya itu tetap dikasih aja namanya sequence-nya. Jadi untuk membedakan mana yang mentah asli, mana yang sequence ya. Oke, nah setelah kalian buat sequence, nanti akan otomatis di timeline-nya akan ada sequence-nya itu. Nah, di situ baru kalian bisa lakukan editingnya. Nah, misalkan saya mau editing yang ini ya. Saya klik, tahan, tarik ke bagian timeline ini. Ya. Klik, tahan, geser ke timeline ini. Nah, nanti tinggal dilepas ya di bagian mana yang kalian mau lepaskan gitu. Nah, kalau muncul peringatan kayak gini, berarti ada perbedaan antara ukuran sekuen yang kalian buat tadi dengan ukuran video yang aslinya. Nah, kenapa dia bisa berbeda seperti ini? Karena time base-nya ataupun frame rate-nya yang tadi itu berbeda kan ya. Kalau di video asli kan 20, nah yang ini kita buat 24. Nah, itu pasti berbeda. Jadi kita klik yang keep existing setting ya. Terus ini baru satu ya. Terus kalau mau satu lagi kita klik aja. Terus syarat lagi ke bagian sini. Nah, yang ini lebih panjang. Berarti durasinya lebih lama gitu ya. Nah, terus kalian bisa geser-geser timeline-nya ini ya, pakai tool ini. Tinggal geser ya. Itu untuk fungsi geser. Untuk fungsi zoom in, zoom out, kalian arahkan ke ujung sebelah kanannya. Ya sini, petak kecil ini. Terus klik ke kiri untuk zoom in. Jadi artinya poin ukuran di timeline ini menjadi lebih detail ya. Bisa sampai per berapa detik begitu. Terus kalau di zoom in terus, nah nanti akan lebih detail lagi ya. Nah gitu. Nah, ini udah masuk ke millisecond. Nah, terus kalau ke arah kanan, itu artinya untuk zoom out ya. Makin ke kanan dia makin kecil. Nah gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja mana yang diperlukan ya. Nah, kita contohkan dua video ini dulu. Terus kita coba untuk masuk ke bagian toolnya. Nah, tool selection itu fungsinya untuk menggeser ataupun merubah posisinya ya. Jadi ini kita klik, terus kita geser-geser aja itu bisa. Pakai selection tool ya. Nah, terus untuk melakukan cut ya ataupun trim itu kita bisa pakai razor tool. Nah, ataupun icon yang silet ini ya. Nah, jadi ketika setelah klik razor tool, nanti kursornya akan berubah menjadi kayak gini ya. Nah, nanti tinggal kalian tentukan dulu ya, di detik berapa kalian mau potong. Nah, jadi kan misalkan di sini yang mau potong, berarti kalian tinggal arahin aja kursornya ini ke garisnya itu. Garis itu sebagai garis bantu sih ya. Jadi sebenarnya kalian pastikan dulu detik berapa mau kalian potong. Nah, kok ada suara-suaranya ya. Nah, terus baru kalian potong di sini. Tinggal aja klik sekali. Nah, nanti sudah akan terpotong ya. Jangan lupa kembalikan toolnya ke selection tool supaya bisa geser-geser. Apa bedanya yang sudah terpotong sama yang belum ya? Jadi kalau sudah terpotong nanti akan ada dua nama begini ya. Saya undo. Nah, kalau yang belum itu kayak gini. Dia masih ada satu nama. Kalau sudah itu nanti dia akan menjadi dua kayak gini. Ya. Dua penamaan videonya. Nah, jadi kalau ini kalian nggak mau ya, kalian mau hapus, berarti tinggal tekan tombol delete aja di keyboard. Tekan tombol delete, nah udah terhapus. Nah yang ini tinggal dipepetin ke sini ya. Jadi kalau dia ada jeda kayak gini, nanti pada saat dijalanin itu akan ngeblank. Ada bagian yang blanknya. Jadi saya pepetin lagi, nah kayak gini ya. Terus kalau mau preview, kalian bisa klik tombol yang play di sini atau tekan tombol spasi di keyboard kalian.
Ini jedanya yang seperti yang saya bilang tadi. Ini masih bergerak. Nah, baru muncul lagi Terima kasih. video yang ini gitu. Pertama-tama saya ucapkan ya. Jadi kalau kalian pepetin itu bedanya akan kelihatan kayak gini. Saya ulangi lagi ya. baik. Nah, baru Terima kasih. Nah, kita zoom in, set ya. Nah, dari sini, nah itu kan apa ya? Mencolok sekali ya, kasar sekali. Tidak ada animasinya sama sekali. Nah, kita bisa memberikan efek transisi. Kita bisa kembali ke bagian project properties ini, cari bagian efek. Kalau ada efek di sini, bisa langsung klik efek. Tapi kalau tidak ada, kalian bisa klik panah sini, terus pilih efek. Nah, di sini ada banyak macam efeknya. Kalau kita mau ngasih transisi, kita bisa masuk ke bagian video transisi, terus cari mau pakai transisi yang mana. Ya, itu ada banyak macamnya. Nah, saya kasih yang populer saja, itu dissolve. Nah, dissolve ada banyak macam ya, mau cross dissolve, mau deep to black. Deep to black artinya animasinya ke warna hitam. Kalau deep to white, animasinya ke warna putih. Kalau cross dissolve dia ngeblur aja gitu, tapi halus. Nah, kita kasih cross dissolve misalnya, set, taruh di sini. Ya, caranya klik, tahan, taruh ke bagian sini, lepasin. Posisikan dia di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau dia tidak mau, misalnya saya hapus lagi ya. Saya tarik lagi. Klik, tarik. Nah, harusnya kalian posisikan dia di tengah-tengah sini ya. Jadi setengahnya di video ini, setengahnya lagi di video ini. Gitu. Tapi kalau dia tidak mau posisi kayak gitu, kalian lepasin aja di sini, terus klik ya. Lepasin, terus kalian klik transisinya ini, klik. Nah, terus baru masuk ke bagian preview sebelah kiri atas, cari ke tab efek control. Efek control nanti pilih yang center add cut. Tapi pastikan ini diklik dulu ya, baru masuk ke efek control. Kalau dia tidak diklik, ya tidak ada yang mau dikasih efek kontrolnya. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, gitu. Ya. Jadi ada lebih lembutnya, lebih halusnya. Nah, dari sisi video itu sudah lebih lembut. Kalau mau diperpanjang kelembutannya itu ini ya, ini kan masih segini ya. Ini kalau mau diperpanjang lagi bisa ya, tinggal ditarik aja, set. Nah, dia lebih lebar lagi. Nah, jadi smoothnya itu lebih lama durasinya. Itu dari sisi video. Kalau dari sisi audio yang kita dengar tadi itu juga apa ya, kasar ya, masih kasar. Tapi kita bisa lakukan ini, fade in ataupun fade out ya. Fade in suara sama fade in fade out suara, yang maksudnya seperti itu. Untuk melakukan itu, kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa main di bagian ini ya. Ini bisa digeser sini. Nah, jadi bisa lebih jelas. Terus kita tentukan nih timelinenya. Dari titik mana mau dikasih fade out-nya. Ya. Nah, kemudian cara untuk melakukan fade out itu kita berikan ini toggle ya. Jadi klik aja sini pertama, position, set, klik ya. Nanti setelah kalian klik arlojinya, nanti akan muncul yang ini sama yang ini. Nah, saya ulangi ya. Ini kan belum ada apa-apanya. Saya klik position, klik, nanti muncul ini sama ini. Ya. Kemudian geser lagi, gitu. Terus baru tambahkan lagi toggle-nya di sini. Baru kita klik yang bagian sini ya,
add remove keyframe. Nah, berarti ada dua keyframe di sini ya. Nah, gitu. Nah, jadi di bagian yang keyframe ini, kita tentukan volumenya menjadi lebih kecil. Makanya di bagian audio effect, terus volume, terus bagian level itu kasih aja berapa ya? Misalnya 5 dulu. Nah, gitu. Ya, 5. Itu untuk yang di ujung. Terus di sininya, di keyframe satunya, cara mudahnya itu adalah klik sini, go to previous keyframe. Set. Nah, levelnya kita naikkan ke 0 kembali. Nah, jadi akan ada bentukan yang kayak gini ya, menurun begitu. Bisa lihat di sini juga. Saya zoom in lagi. Nah, bentukannya menurun. Jadi ini kasar, set, kuat. Pada titik ini nanti dia akan menurun, set, gitu. Bisa di play. Nah, gitu. Jika dirasa kurang ataupun terlalu cepat gitu ya, kalian bisa geser ini ke detik yang mana gitu. Misalnya di sini, kemudian ininya bisa kalian turunkan kayak gini. Nah, yang penting harus buat dulu 2 titik keyframe di sini. Baru bisa kalian custom sendiri. Di play lagi. Nah, hasilnya menjadi lebih smooth ya. Saya zoom out. Nah, kemudian ini kan panjang ya. Nah, setelah kalian preview ya, pelan-pelan ini. Nah, terus kalian mau potong di bagian sini lagi. Saya zoom in lagi. Nah, kalian mau potong berarti pakai razor lagi. Potong sini, set. Terus cari lagi sampai sini, potong. Nah, klik kembalikan ke selection tool. Yang ini kalian mau buang, set. Terus jalankan lagi. Nah, mau potong lagi, razor lagi, klik, set. Saya lagi sampai ini yang mau dipotong, misalnya sampai di sini, klik. Nah, baru kembalikan ke selection tool, klik sininya, potong. Baru dicari lagi. Nah, misalkan ini mau saya hapus ya, hapus. Terus ini dipepetin. Ya, ini dipepetin ya. Terus kasih transisi lagi di cross dissolve. Nah, tempatkan di tengah. Nah, gitu ya. Saya zoom out. Oke. Saya zoom out. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Dari awal sampai akhir itu durasinya kira-kira berapa nih? 25 detik. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah garis di sini ya, warnanya apa. Nah, kalau di sini merah, artinya itu sudah ada perubahan dan artinya butuh render supaya bisa diekspor ya. Kemungkinannya kemudian ada warna kuning dan ada juga warna hijau. Nah, warna kuning itu kalau kalian baru import kayak gini ya. Nah, jadi kemungkinannya bisa ada ada 3 ya. Yang merah, kuning, sama hijau ya. Merah, kuning, sama hijau. Kalau kuning dia belum ada perubahan, jadi dari mentahnya itu kalau kalian tarik ke timeline dia jadi warna kuning. Terus kalau hijau berarti kalian sudah lakukan render, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Jadi dari merah ini nanti akan berubah jadi hijau. Nah, cara untuk melakukan rendernya, kalian tinggal tekan aja tombol enter di keyboard ya, tekan tombol enter di keyboard, enter.
Nah, nanti akan muncul jendela kayak gini, rendering tulisannya. Kalian tunggu aja ini proses renderingnya. Makin panjang video yang kalian mau buat itu, maka akan makin lama proses renderingnya ini ya. Ditunggu aja. Ini tergantung sama spek PC-nya sama durasi videonya. Nah, kalian sudah bisa lihat di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Ya, makin lama semua sudah menjadi berubah warna hijau ya. Artinya ini sudah dirender dan sudah siap untuk diekspor. Untuk melakukan ekspor, oh ya, jangan lupa ya di save dulu, file save. Nah, tanda ininya, kalau yang belum di save sama yang di save itu nanti ada tanda bintang ya di bagian nama projectnya ini. Nah, kita ekspor, cara untuk ekspor adalah file, kemudian ekspor, kemudian media. Ya. Ditunggu, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ya. Export setting ya. Nah, ini ada titik trim awal sama titik trim akhir ya. Jadi dari titik mana kalian mau ekspornya itu bisa kalian tentukan juga. Misalkan kalian nggak mau semuanya, kalian bisa mainkan titik akhirnya di mana gitu. Nah, kalau posisinya kayak gini, berarti kalian nanti akan dapatkan file ekspor akhirnya mulai dari titik ini sampai titik ini aja, bukan sampai titik akhir. Jadi kalau mau semua, berarti ini kalian penuhkan sampai ke ujung. Ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah format di sini. Tinggal diklik format, terus pilih aja yang H264 supaya kalian bisa ekspor ke format MP4 ya. H264. Terus ini output name-nya, tinggal kalian klik aja sini sekali set. Nah, terus kalian bisa rubah nama di sini. Mau kasih nama videonya apa? Coba ya, misalnya coba. Saya simpannya di desktop. Ya, coba filenya MP4 karena kita pakai format H264 tadi. Terus tinggal diklik aja save. Nah, setelah itu kalian pastikan di sini bagian videonya ukuran videonya sama. Kemudian jika nanti ya tidak ada tombol ekspornya di sini, kalian bisa mainkan ukuran jendela ini aja. Kalian arahkan kursor ke atas ini, set, terus klik tahan turun ke bawah. Terus baru kalian naikkan ke atas. Nah, nanti pasti akan ada muncul tombol ekspornya di bawah sini. Nah, setelah muncul itu tinggal kalian klik aja ekspor. Nanti dia akan melakukan ekspor ke MP4-nya. Ditunggu. Nah, setelah dilakukan ekspor, kalian tinggal buka di folder tadi ya, di mana kalian simpan. Kalau saya tadi kan ekspornya ke desktop. Nah, desktop berarti tinggal dilihat, coba tadi ya. Nah, ini file MP4-nya tadi dengan durasi 25 detik, ukuran akhirnya adalah 16 MB. Tinggal di play. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Oke, sampai di sini dulu tutorial penggunaan Adobe Premiere Pro. Jadi saya harapkan sudah lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam editing video ya. Jadi kalian tinggal install aja, terus bisa dipelajari satu persatu ya. Tidak perlu menunggu dari saya, kalian bisa explore sendiri bagaimana cara editing lebih lanjut begitu ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Yang saya minta adalah kalian membuat production book yang seperti saya minta tadi, dan juga saya minta sudah ada progres konsep videonya mau seperti apa ya. Oke,
Kalian bisa komen jika ada pertanyaan, ya. Kalian bisa komen di bawah video ini. Kemudian bisa japri saya ataupun omongkan di WA grupnya kita. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga share. Dan tak lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian bisa tahu kapanpun saya bisa upload video terbaru dari saya, ya. Oke, demikian. Terima kasih dan salam budi luhur.